hingga kegiatan ini selesai di sore hari. Salawat dan salam tak lupa pula marilah sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah tercurahkan kepada kita semua yang masih setia dan istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu, untuk mengoptimalkan waktu, kegiatan hari ini akan fokus pada bagaimana kita merancang modul ajar yang menurut kita adalah versi terbaik kita Bapak Ibu. Jadi bahwasanya modul ajar ini kalau di kurikulum 13 kemarin adalah LPP, yang kali ini hanya membedakan adalah istilah-istilahnya saja, sehingga tidak ada nanti yang merasa bahwa ini akan menjadi sesuatu yang susah untuk kita buat. Olehnya itu kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang ingin bersharing. Dalam kapasitas tidak kami menggurui, tapi kita sharing karena pada dasarnya tidak ada modul ajar atau LPP yang salah. Menyusun modul ajar atau RPP ini tolong dijawab di dalam hati. Seberapa sering? Seringkah tidak pernah sama sekali, ataukah sering-sering minta punya teman? Sama semua. 2 menit untuk merefleksi Bapak Ibu. Ajar atau RPP, sekalipun kadang-kadang kita lebih banyak copy paste, tapi copy paste adalah bagian dari usaha Bapak Ibu. Nah, berikut apakah kemudian modul ajar atau RPP yang kita buat itu adalah 100% original hasil karya sendiri? Artinya adalah dari identitas modul sampai di asesmen itu kita karang sendiri, kita rancang sendiri, ataukah kita mengembangkan dengan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan yang terakhir, menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Tadi Pak Fikri sudah sangat jelas bahwasanya tidak ada salahnya Bapak Ibu bisa mengambil yang sudah disediakan di pemerintah, dan ini ada di platform Merdeka Mengajar. Nah Bapak Ibu, kita akan fokus pada bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, yang dimana pada kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi ini adalah hal yang sangat krusial dan melekat pada kurikulum Merdeka. Kenapa kemudian harus didiferensiasikan? Apa manfaatnya? Ini yang mudah-mudahan kita bisa sharing pada kesempatan kali ini. Nah Bapak Ibu, ini di slide ketiga saya, ini ada beberapa siswa yang saya ajar di jurusan akuntansi. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di akuntansi sudah familiar dengan siswa yang ada di hadapan Bapak Ibu. Nah, setiap anak itu terlahir berbeda satu dengan yang lain, tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oleh karena itu, mereka memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda. Ini yang sama-sama kita refleksi diri, apakah kemudian kita sudah benar-benar memahami kebutuhan anak. Kemudian sebagai penuntun, guru harus mampu memahami dan mengenali karakteristik murid untuk dapat digunakan dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kebutuhan setiap murid. Yang di bold ini adalah sesuai kebutuhan setiap murid.
Bapak Ibu guru ketika datang di dalam kelas, kebutuhannya pun akan berbeda tergantung dengan situasi dan kondisi yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Pak Irwan kalau datang pagi-pagi misalnya ya, sudah berkelahi dengan ibu Gaya di rumah, pasti akan mempengaruhi kebutuhan belajarnya, mengajarnya di dalam kelas. Beda halnya mungkin Pak Suwardi yang datang tiba-tiba istrinya bawakan uang 1 juta, pasti dia ke sekolah semakin giat. Nah, ini pula akan mempengaruhi kebutuhan murid kita sebagai mediator dalam penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi kenapa harus kita diferensiasikan Bapak Ibu. Menurut Tomlinson, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah ketika anak-anak tidak siap untuk menerima materi yang akan kita ajarkan, maka ini tentunya akan mempengaruhi proses dan hasil dari pembelajaran yang akan kita laksanakan di pertemuan itu. Nah, kesiapan belajar ini kemudian akan mempengaruhi profil belajarnya. Sehingga Bapak Ibu harus benar-benar tahu kondisi anak. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada anak-anak yang terlambat, Bapak Ibu guru BK ya, yang kita lihat adalah semua guru BK yang ada di ruangan sana itu seolah-olah jadi monster pada saat itu. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu ya, Ibu guru BK. Kenapa? Karena semua guru BK pasti akan marah dengan anak yang terlambat. Dia tidak merasa terlindungi, sehingga saat dia masuk kelas, dia tidak bisa konsentrasi dengan materi ajar karena pikirannya sudah terganggu dengan kondisi kesiapan belajarnya. Sehingga ini yang sama-sama kita perbaiki. Apakah memang tidak boleh marah kepada anak ataukah boleh? Ini sama-sama kita akan pelajari di materi ini. Kemudian minat anak. Tadi di awal saya bilang, saya sekalipun harus dibayar, saya tidak tertarik dengan mata pelajaran matematika Bapak Ibu. Minta maaf Pak Waka. Tapi Pak Waka punya potensi untuk belajar bahasa Inggris. Di dalam kelas kami, di dalam ruangan kurikulum, kebetulan ada 3 guru bahasa Inggris. Pak Waka punya kompetensi, punya minat untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris, walaupun belum selevel Ibu Faradila. Minta maaf Pak Iwan ya. Ini jujur. Tapi minat Pak Iwan ini yang kemudian berusaha kami sama-sama kembangkan. Ini bisa loh, karena dia punya niat sama dengan anak. Karena memang anak terlahir dengan minat dan bakat yang berbeda. Tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita paksakan. Dan yang terakhir adalah profil belajar. Ini tentunya kaitannya dengan bagaimana gaya belajar dari peserta didik itu sendiri. Apakah misalnya Pak Suwarji ini gaya belajarnya auditori, Ibu Nona gaya belajarnya misalnya visual, Pak Azam misalnya dengan gayanya yang kesana kemari, itu bisa kita kategorikan dalam gaya belajar kinestetik. Dan ini Bapak Ibu harus kita ketahui sedini mungkin. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini hanya 3 yang kami tampilkan. Sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Apa sih sebenarnya diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk? Ibu Ebi sudah sering saya lihat menggunakan model diferensiasi ini di dalam kelasnya. Saya mohon Ibu Ebi bisa berbagi sedikit diferensiasi apa yang menurut Ibu Ebi sudah Ibu Ebi lakukan di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk model pembelajaran berdiferensiasi bagi saya di kelas, kebetulan saya mengajar mata pelajaran produk khusus usaha perjalanan wisata yang berganti nama. Kurikulum Merdeka saat ini namanya usaha layanan
pariwisata. Saya di kelas biasanya kalau untuk mata pelajaran yang saya pegang kayak fair ticketing itu dia anak-anak itu biasanya saya suruh mereka bagaimana caranya mereka bebas cara mereka untuk membooking tiket secara online pakai website airlines, misalnya lion-air.co.id. Jadi mereka tahu memprosesnya, cara booking tiket bagaimana untuk orang dewasa, satu orang anak kecil. Kemudian mereka juga saya ajar mengenai cara menghitung tiket. Itu ada tata caranya. Kemudian kalau untuk mata pelajaran kemudian ada juga biasanya saya suruh mereka praktek bagaimana cara menangani konsumen atau walking guest. Kemudian kalau untuk mata pelajaran perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata itu biasanya saya mengajarkan mereka untuk membuat paket wisata. Mereka langsung survei ke lapangan berapa harga penginapannya, berapa harga transport yang harus kita gunakan berapa. Kemudian masuk ke daya tarik wisata itu membutuhkan fee entrance-nya berapa. Mereka sudah tahu cara begitu. Tapi saya bebaskan mereka untuk turun sendiri, mereka yang cari. Jadi informasi itu yang mereka presentasikan ke saya. Itu kayaknya secara garis besar seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon berikan aplaus buat Ibu Febri, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah sering Bapak Ibu lakukan. Hanya saja bisa jadi istilah ini masih kurang familiar. Intinya adalah bagaimana kemudian kita melakukan pembelajaran yang berbeda terhadap kebutuhan anak. Yang pertama adalah diferensiasi proses. Bapak Ibu, ini yang awalnya harus kita kenali. Apakah nanti dalam proses pemberian materi kita akan membuat individual work atau yang grouping? Ini akan menjadi proses dalam pendiferensiasian itu. Ini awalnya kita diferensiasikan. Yang intinya adalah ketika kita sudah menyusun ini di rumah, anak-anak pasti akan kita arahkan sesuai dengan modul ajar yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Kita sudah rancang dari awal. Yang akan menjadi lucu ketika Bapak Ibu datang hanya dengan bawa konsep buku mapel, tiba-tiba di dalam kelas 3 jam Bapak Ibu marah. 3 jam itu tidak ada pembelajaran yang anak-anak bisa peroleh di dalam kelas. Bayangkan Bapak Ibu 3 jam pembelajaran, kalau dari jam 8 Bapak Ibu ngajar sampai jam 10, 2 jam pertama Bapak Ibu marah semua karena tidak kumpul tugas, 1 jamnya wejangan dan ditutup, selesai. Tidak ada proses pembelajaran hari itu. Bapak Ibu bisa jadi stroke, anak-anak hanya ketawa nanti. Ini fakta Bapak Ibu, dan semua saya rasa merasakan ini di dalam kelas, apalagi anak-anak SMK kita yang luar biasa. Kemudian yang Ibu Ebi paparkan tadi itu mengenai konten sudah sangat jelas. Diferensiasi konten adalah bagaimana kemudian Bapak Ibu merancang konten dari setiap mata pelajaran yang Bapak Ibu berikan berbeda tergantung kebutuhan anak. Contoh, matematika itu pelajaran sulit. Kalau misalnya Pak Irwan memberikan materi yang sama dengan anak didik semua, maka yang tidak paham 6 kali 6 36 akan tertinggal dengan yang sudah hafal, misalnya logaritma, trigonometri, tangen, cos tangen, itu akan berbeda. Sehingga yang harus kita lakukan mulai hari ini adalah membedakan kemampuan anak dalam diferensiasi kontennya. Jadi nanti Pak Iwan saat memberikan assessment tidak sama perlakuannya, tapi tujuan pembelajarannya sama. Hanya kontennya yang kita bedakan. Contoh dalam mata pelajaran akuntansi misalnya, kalau Ibu Ida kasih angka yang jumlahnya agak besar, kalau untuk anak-anak yang levelnya di bawah, yang tingkat pemahamannya itu tidak sama, angkanya bisa sedikit dikecilkan. Misalnya dalam juta ya, 2 juta, kemudian yang di atas misalnya 76 juta, itu akan berbeda. Sehingga kontennya berbeda, tujuan pembelajarannya sama. Karena intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan tujuan pembelajaran, kemudian anak paham dengan apa yang menjadi tujuan dari materi pada saat itu. Dan yang terakhir adalah produk Bapak Ibu.
Produk ini adalah bagian hasil terakhir dari kegiatan yang kita laksanakan baik itu di dalam maupun di dalam kelas. Sebelum saya pindah Bapak Ibu, saya punya satu pertanyaan. Apakah menurut Bapak Ibu ketiga model diferensiasi ini harus atau wajib kita laksanakan di dalam proses pembelajaran atau tidak? Ada yang barangkali bisa sedikit berbagi? Iya, Pak Suwarji silakan Pak. Ayo, Pak Haji saya lihat angkat tangan. Tidak. Karena setiap anak itu sifatnya berbeda-beda. Jadi kita harus memahami apa yang anak punya mau dari sebuah proses, kemudian kita harus mengetahui kontennya apa, kemudian kita harus terakhir adalah produknya seperti apa. Itu saja, simpel saja. Makasih. Terima kasih. Jadi menurut Pak Haji wajib ketiga-tiganya. Dari sisi kanan saya, silakan Bu. Harus pakai tiga-tiganya, yaitu proses konten dan produk, karena kami hasil yang hasil nilai. Jadi saya kira itu wajib tiga-tiganya. Iya, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu. Wajib tiga-tiganya ya menurut Pak Suwardi dan Ibu Zulfa. Pak Iwan? Menurut saya tidak wajib harus ada tiga-tiganya, tergantung dari kondisi kelas siswa dengan. Menurut Pak Iwan tidak wajib ketiga-tiganya, tergantung kondisi di dalam kelas kita ya, tergantung kita. Satu lagi di sebelah kiri saya, Pak Nursito. Tapi produknya ada, kemudian kontennya nanti kita yang saya kira itu. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu ini kita samakan persepsi kita. Semua jawaban yang Bapak Ibu utarakan itu benar. Paling tidak benar untuk diri Bapak Ibu. Sama dengan siswa, ketika siswa memberikan informasi, memberikan jawaban di dalam kelas, tolong tidak memberikan sesuatu yang menurut mereka itu mengucilkan pendapat mereka. Karena sejatinya setiap jawaban itu pasti benar, paling tidak benar menurut pribadi kita sendiri. Baik, dari ketiga diferensiasi ini Bapak Ibu tidak wajib ada tiga-tiganya. Betul yang Pak Nursito dan Pak Iwan serta teman-teman lain ungkapkan, bahwasanya tergantung karakteristik mapelnya dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Contoh, saya suka dengan mapelnya Ibu Ros ya. Ujung-ujungnya menjual, ujung-ujungnya anak-anak pasti bahagia dan kita makan. Apakah kemudian ini harus Ibu Ros diferensiasikan ketiga-tiganya? Tergantung kebutuhan Ibu. Kalau mau dari awal, dari prosesnya, it's okay, itu lebih baik. Kalau mau hanya sampai di konten misalnya, apalagi akuntansi ya, tidak bisa kita paksa misalnya anak-anak harus ada produk. Produk apa yang mau dihasilkan dari dia menghitung uang-uang yang tidak jelas itu ya? Kenapa tidak jelas? Ibu Isna ini kalau bawa kertas tebal-tebal, dia ngitung saja itu akuntansi uang-uang, padahal di dompetnya tidak sampai sejumlah itu. Jadi yang diferensiasikan adalah kontennya saja, tidak bisa produknya, tapi tergantung karakteristik mapel Bapak Ibu. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan itu kan belum mulai tadi tentang asesmen. Ini jadi pertanyaan buat saya. Apakah setiap guru itu yang mengasesmen anak untuk dia tahu level anak itu di batas mana? Atau sejak kapan lah? Apakah dibantu oleh guru BK? Atau seperti apa? Itu barangkali karena asesmen buat saya itu baru untuk menentukan anak punya kemampuan di level mana. Itu barangkali. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan dari Capsek ini sebenarnya ada di slide berikutnya dan untuk lebih jelasnya ada di materi narasumber berikutnya. Tapi sedikit kita singgung Bapak Ibu,
So what we have to do? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama adalah melakukan asesmen awal atau diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan murid. Asesmen itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sama, hanya istilahnya saja yang sedikit berbeda. Nah, kalau menyambung yang ditanya Ibu Kepsek, siapa yang harusnya melakukan asesmen ini? Jawabannya Bapak Ibu, kita semua. Tidak harus ke guru BK semua, tidak harus ke Bapak Ibu wali kelas, tapi kita semua wajib mengakomodir kebutuhan siswa melalui asesmen diagnostik awal. Ini mumpung ada panitia di PPDB, Bapak Ibu ini bisa berkolaborasi, terutama para pendamping yang akan melakukan proses wawancara nanti pada saat PPDB. Kenapa harus ada asesmen diagnostik? Ini supaya kita petakan kebutuhan anak yang suka olahraga, yang suka menyanyi, yang tinggal dengan DP mama, yang hanya menumpang sama orang, yang tidur misalnya hanya mandebeng sama taman pekos. Wajib kita ketahui Bapak Ibu. Ini yang menjadi tolak ukur bersama apakah kita mengenal karakteristik peserta didik kita atau tidak. Jadi jangan sampai Ibu Ida bilang, kitanya mengajar pada PK Lasno, bukan kita urusan itu dia. No. Menjadi tanggung jawab bersama bahwasanya seluruh peserta didik di SMK 1 adalah tanggung jawab kita bersama. Paling tidak ada gambaran bahwasanya kita kenal anak ini. Jadi Ibu guru BK bukan hanya tugasnya Bapak Ibu, tapi seluruh warga SMK Negeri 1 Luk. Bahkan Kepseknya pun sering terjun langsung. Bisa jadi Kepseknya tahu rumahnya Haikal, Bapak Ibu pasti tidak tahu. Paling tidak kalaupun kita tidak bisa sampai, informasinya kita tahu di mana dia tinggal, dengan siapa dia tinggal, bahkan sampai dengan siapa dia bergaul. Dia makan dengan siapapun seharusnya kita tahu, apalagi Bapak Ibu perwalian. Karena ketika ada masalah yang muncul di sekolah, tidak harus tanya ke guru BK-nya, tapi perwaliannya tahu. Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu bisa memberikan informasi, tidak hanya satu pintu informasi. Kira-kira seperti itu Ibu. Berikut menganalisis capaian pembelajaran tadi ini sudah, kemudian merevisi modul ajar yang sesuai kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu kemarin kita sudah pesan buku Merdeka ya di kurikulum baru. Tapi apakah lantas buku yang ada di perpustakaan yang di K13 kemarin kita tidak pakai lagi? Tentu jawabannya tidak Bapak Ibu. Buku adalah sumber informasi yang bisa kita ambil ilmunya, bisa kita modifikasi sehingga kita membuat modul ajar. Karena tidak mungkin Pak Nursito kalau dikasih lembaran 60 halaman, kemudian Bapak Ibu ambil, lempar di grup kelas, anak-anak tolong dibaca halaman 1 sampai 70 buat ringkasan. Saya yakin dan percaya anak-anak tidak bakalan baca. Buka pun belum tentu. Sama dengan yang tadi malam. Saya bagi di grup Mutiara yang mengomentari hanya 2 memberikan love ya. Ibu Mas Rati dengan Ibu siapa tadi malam? 1 ya. Iya. Sama halnya dengan ketika kita buang materi kita di dalam grup, jangan heran anak-anak juga tidak membuka. Bapak Ibu kasih alasan capek, anak-anak pun Bapak Ibu harus dengar. Dia punya alasan yang sama, tidak ada paket data misalnya. Kemudian dia tidak sempat lihat, dan itu alasan yang harus kita terima. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini melakukan asesmen diagnostik, Bapak Ibu bisa melalui aplikasi sederhana yang tadi Bapak Ibu bisa lihat. Pak Fikri menggunakan Mentimeter, banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam proses pembelajaran. Karena memang sejatinya guru dituntut harus mampu menggunakan IT dengan baik. Kita jangan sampai tertinggal 1 langkah dari anak-anak. Nah, banyak ini contoh yang biasa sering kami pakai adalah Google Form, Sticky Note, kemudian wawancara dan pengamatan secara langsung. Bapak Ibu yang guru BK ini titip amanat, kalau nanti saat mewawancarai anak-anak yang akan masuk di SMK 1, tidak akan cukup rubrik yang Bapak Ibu berikan dalam format asesmen diagnostik awal. Butir pertanyaan katakanlah
50 tidak akan menjawab kebutuhan murid. Maka dibutuhkan yang namanya catatan anekdot atau wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkan butir pertanyaan dan menggali selengkap-lengkapnya informasi atas anak didik tersebut. Siapa yang membuat? Ramai-ramai kita kongko-kongko untuk menyusun butir pertanyaannya, tergantung kebutuhan yang Bapak Ibu ingin ketahui. Nah, berikut ini yang terakhir Bapak Ibu. Kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat murid-muridnya bahagia dan bersemangat dalam pembelajaran yang mereka alami. Apakah kemudian saya tidak pernah marah di dalam kelas? Tentunya tidak. Beberapa kali saya harus menjemur anak-anak saya, bahkan saya harus meninggalkan merefleksi pembelajaran yang saya lakukan sehingga harus bertukar peran dengan Ibu Faradila. Bapak Ibu, itu adalah bagian dari merefleksi diri saya. Apa yang kurang sehingga anak didik saya tidak mau mengerjakan tugas pada saat itu. Saya tukaran dengan Ibu Faradila. Saya ngajar di kelasnya Ibu Faradila selama 2 minggu. Saya mencari tahu itu. Ini yang kemudian saya kembali lagi di dalam kelas. Oh, ternyata ada yang mereka tidak senangi. Ini yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak mau merefleksi diri bahwasannya tidak semua yang kita lakukan di dalam kelas itu bisa terterima dengan baik oleh anak-anak didik kita. Ada mungkin yang senang, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini yang kemudian kita harus pikirkan, model, strategi, pendekatan, teknik pembelajaran apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Yang terakhir ini Bapak Ibu, setiap anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Apa pesan tersirat di sini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengajar di AKLB, ada siswa atas nama Muhammad Taufik, Pak Burhan pasti kenal yang mengajar di AKLB. Muhammad Saiful. Muhammad Saiful ini Bapak Ibu anaknya kinestetik. Biar Bapak Ibu mawi satu kali pun tidak bakalan dia diam di situ. Ini kemudian yang berusaha kita cari tahu kenapa. Ternyata memang anak ini maunya seperti itu. Bapak Ibu kalau hanya bagikan video dia tidak mau lihat. Bapak Ibu kasih kertas mau dibaca dia tidak mau. Yang dia mau itu bajalan batawaf 1 SMK. Dan ini saya buktikan. Ibu Nona benar? Yes. Itulah dia. Tapi apakah kemudian dia saya tidak nilai? No. Ini kemudian yang akan kita nilai dalam asesmen formatif maupun sumatif yang selama ini indikator keberhasilan anak hanya dalam bentuk tes. Kak Rati tidak akan berhasil kalau Kak Rati hanya menyelesaikan 5 dari 10 soal dan nilainya cuma dapat 50. Sementara anak tidak harus kita paksa dengan alat ukur satu saja, yaitu tes, tapi banyak Bapak Ibu. Kita bisa mengukur dengan menggunakan rubrik penilaian yang kita susun, kita buat dalam model produk, ataukah memang harus dengan tes, tidak masalah. Semua tergantung tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin capai di dalam kelas. Ini saja untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya contohkan modul ajar saya yang sudah saya berusaha buat, karena Bapak Ibu akan menyusun ini dan besok kita presentasikan. Jadi modul pembelajarannya sama, dia menggunakan modul yang sering kita pakai, hanya saja di dalam runtutan modulnya kita menyisip pembedanya. Di mana pembedanya? Di diferensiasi itu. Apakah yang audio misalnya Pak Azam mau seperti apa kondisi kelasnya, yang visual seperti apa, yang kinestetiknya seperti apa, Bapak Ibu yang akan merancang itu. Pak Azam dengan Pak Wisnu walaupun mengajar di kelas yang jenjang yang sama, kelas yang berbeda, akan beda perlakuannya. Jadi ini yang Bapak Ibu sama-sama kita akan rancang. Dan jangan lupa di dalam setiap model pembelajaran ada sintaks pembelajaran yang membedakan model itu. Apakah itu discovery learning, problem based learning, project based learning. Kalau di Pak Iwan kemarin dia mau TEFA, Teaching Factory, dan ada teknik yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar namanya STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Kita mau pakai dalam apa itu salah satu model dan pendekatan yang bisa kita manfaatkan di dalam kelas. Cukup barangkali dari kami.
Kalau ada yang ingin dikonfirmasi, mari sama kita berbagi. Kalau tidak, kita akan istirahat sedikit dan kita lanjut pada assessment yang menjadi inti atau muara dari ujung pangkal proses pembelajaran kita. Kita mau assess seperti apa? Yang tipikal reguler ini berarti mampu menerima semua. Kalau yang SLB kemudian berkebutuhan khusus, ini pun harus kita tandai. Ini yang tadi sudah jelas Pak Fikri jelaskan dan Bapak Ibu sudah paparkan di depan. Tujuan pembelajarannya silakan Bapak Ibu kondisikan. Tadi sudah selesai Pak Fikri ya. Ini yang tadi kita bahas Bapak Ibu. Kalau di bahasa Inggris ini saya membuat 3 tujuan pembelajaran pada materi ini kebetulan tentang tes deskriptif. Jadi sebelum anak-anak menganalisis, saya mau anak-anak saya bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian mereka bisa menganalisis dan yang terakhir mampu menyusunnya. Nah, di mana diferensiasinya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, ini pendiferensiasiannya. Grup yang memiliki gaya belajar auditori diminta menyusun dan mendemonstrasikan hasil kerjanya melalui direct speaking, karya puisi, dan lagu. Ini bukan saya yang tentukan Bapak Ibu, anak-anak yang sudah kita petakan dari awal. Kemudian grup yang memiliki gaya belajar visual, mereka akan menyusun dalam aplikasi Canva dan juga aplikasi Padlet. Ini aplikasinya tergantung kebutuhan dan disesuaikan dengan mapelnya. Kalau tidak cocok jangan Bapak Ibu, banyak aplikasi yang lain. Dan yang terakhir, anak yang memiliki gaya belajar auditori visual, dua-dua dia boleh. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Clariscape. Aplikasi ini bisa untuk Ibu Ros pakai kalau anak-anak mau menjelaskan misalnya barang yang mereka akan presentasikan, malu mereka berdiri di depan kelas, Ibu bisa pakai aplikasi ini. Ini sederhana, tidak berat, diinstal di HP. Mereka akan mencoret-coret dagangan misalnya yang mereka akan presentasikan, lengkap dengan semua penjelasannya, suaranya muncul Bu. Nanti mereka bisa kirim lewat link di WA Ibu atau di mana saja, Ibu bisa dengar, periksa sambil Ibu tidur. Jadi teknologi make us easier, teknologi menjadikan kita lebih mudah. Dan yang terakhir, yang memiliki gaya belajar kinestetik, ini sudah saya lihat di Ibu Ebi, di Pak Nursito kemarin, meminta anak-anak buat video senam ya Pak ya. Dan itu adalah bagian dari produk yang didiferensiasikan untuk mapel Penjas dan tiketing dari Ibu Ebi. Hanya itu Bapak Ibu yang membedakan, selebihnya sama untuk modul ajar yang sering kita pakai di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, kami buka sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi pagi ini memang sangat menarik sekali, dan materi ini memang sudah biasa kami lakukan, proses, konten, kemudian produk. Kalau di dalam pemasaran itu saya sendiri mengajar penataan produk sama produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau dulu dibilang kewirausahaan saja. Di sini saya ingin bertanya kira-kira mengenai proses konten dan produk. Kalau di pelajaran kami saya sudah lihat untuk kelas 10 itu memang dia sampai kepada menghasilkan produk, penjualan produk, dan seterusnya. Sehingga di sini saya ingin bertanya, kira-kira di dalam pembelajaran nanti kelas 10 itu
kita hanya suruh anak-anak membuat proses itu misalnya dari rumah, kemudian dikirim melalui konten yang seperti Ibu Maria bilang, ataukah sekolah menyiapkan fasilitas untuk itu? Karena memang selama ini kami hanya, apalagi sesudah corona ini dan selama corona, saya sering memberikan tugas pada anak-anak, mulai dari pembuatan masker, disuruh video, kemudian pembuatan masker untuk anak-anak atau untuk keluarga yang tidak harus membeli, membuat dari bahan-bahan kain sisa, itu sudah saya lakukan dan saya suruh video, dan harus ada anak itu sendiri dan keluarga yang di dalam video itu. Dan sekarang ini kan kita sudah Nah, ini sudah ada yang nempel. Nempel apa ini? Obat pendengaran. Pemasaran. Oh iya, ditempel di belakang situ di papan tulis boleh. Yang mau tempel.